kita baca dalam Kejadian 26 ayat yang pertama. Terjadilah kelaparan di negeri itu, kelaparan seperti yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu pergilah Ishak kepada Abimelek, raja Filistin di Gerar. Coba saudara perhatikan ayat ini. Di sini ada dua periode, dua masa. Masanya Ishak dan masanya Abraham. Dan dia berkata begini, pada masa Ishak ini terjadi kelaparan. Tapi kelaparan yang terjadi dalam masa Ishak bukan yang pertama kali. Sebab pada masa Abraham itu pernah terjadi kelaparan juga. Berarti sepanjang Abraham hidup itu ada satu momen di mana dia mengalami kelaparan. Seperti Anda dan saya kadang-kadang kita mengalami malapetaka, musibah, kekurangan. Dan tetapi ketika Abraham selesai, ya, sekarang ganti Ishak. Ishak pun juga pernah mengalami masa kelaparan. Saudara bisa melihat di sini artinya apa? Dalam manusia ada masa baik, ada masa sukar. Tapi dalam masa sukar pun masih tetap ada jaminan bahwa Yesus menyertai kita dengan luar biasa. Ayat yang berikut dikatakan di sana, silakan. Dan Yahweh menambahkan diri kepadanya dan berfirman apa? Janganlah pergi ke Mesir. Terus diamlah di negeri yang kukatakan. Nah, sekarang di sini. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Kenapa Ishak mau ke Mesir maksudnya? Karena pada saat Abraham mengalami kelaparan, ada solusi buat kelaparannya Abraham. Dengan cara pergi ke Mesir, beres. Nah Ishak ingat, papi dulu pada saat masa kelaparan seperti saya kelaparan, larinya ke Mesir. Di Mesir dipelihara Tuhan, akhirnya bisa selamat. Karena di Mesir ada sungai Nil. Sehingga mereka bisa dengan bercocok tanam di sana dan dapat ikan di situ, sungai Nil. Nah sekarang begitu Ishak ingat bagaimana Abraham ayahnya ini tinggal pergi ke Mesir pasti beres. Maka Ishak berkemas bersiap-siap untuk pergi ke Mesir. Tiba-tiba firman Yahweh berkata kepada Ishak berkata begini, jangan pergi ke Mesir. Nah terus, tapi diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Untungnya ayat berikut, ayat yang ke-6 dikatakan, maka tinggallah Ishak di mana? Gerar. Oke, nurut saudara. Jadi Ishak tinggal di tempat itu, tempat yang kelaparan itu. Kelaparannya masih belum ada solusi. Terus Ishak harus bagaimana? Ayat berikut dikatakan di sini. Dan Ishak menabur di tanah itu. Terus dan dalam tahun itu juga ia mendapat apa? Hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Yahweh memberkatinya. Sudah lihat di tempat itu Ishak menabur. Di tanah itu. Tanah yang mana? Tanah yang kelaparan. Ini tidak masuk akal. Orang kalau mau menabur, pasti dia akan menabur di tanah yang baik. Tanah yang subur. Tapi Ishak disuruh diam oleh Tuhan, dia diam. Dan tiba-tiba dia punya benih ditabur di tanah itu. Tanah yang mana? Tanah yang sedang kelaparan. Tanah yang sedang alami persoalan ditabur oleh Ishak. Tiba-tiba dalam tahun itu Tuhan mendapatkan kepada dia hasil 100 kali lipat sebab Yahweh memberkatinya. Ayat 13. Dan orang itu menjadi apa? Dan ia terus bertambah apa? Dan ia menjadi sangat, kadang ganti. Ganti kata orang itu menjadi saya. Kami berdoa, Anda membaca ayat ini, inilah yang terjadi dalam tahun 2020 buat saudara dicintai oleh Yesus. Ya, 1, 2, 3 baca. Dan saya menjadi kaya dan terus bertambah kaya. Terus dan apa? Saya menjadi sangat kaya. Yang percaya, tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tahun 2020 engkau menjadi orang yang sangat diberkati oleh Yesus Kristus. Nah terus bagaimana solusinya bagaimana? Mudah, di ayat yang kedua ini kata kuncinya yaitu adalah
Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diam di negeri yang kukatakan kepadamu. Ini yang pertama, yaitu adalah stay. Saudara lihat, multiplikasi dan buah berkelimpahan terjadi pada saat stay. Sama-sama katakan, saya stay. 2, 3 katakan, saya stay. Sudah, stay di sana. Diam di situ. Jangan pergi, jangan pindah, jangan melompat-lompat, tapi stay di tempat tersebut. Kenapa? Sebab multiplikasi dan berbuah itu hanya bisa terjadi ketika tanaman itu mengakar di sana, rooted di situ. Ya kan? Bagaimana bisa tanaman itu akan bisa berbuah jikalau tanaman itu dipindah-pindahkan? Tapi kalau misal ditanam di satu tempat dan dibiarkan di situ terus, akarnya akan mengakar dan dia akan mulai bertumbuh semakin lama semakin besar dan alhasil dia bisa berbuah. Kalau kita tertanam dalam Yesus, kita tertanam dalam gereja lokal, ya kita akan bertumbuh dan semakin akan berbuah berkelimpahan. Ayo, detik ini juga tekadkan hati Anda, bulatkan hati saudara. Tertanamlah di dalam gereja YHS. Orang yang tertanam dia akan bisa menerima nutrisi dari dalam dirinya, akan memberikan kehidupan yang luar biasa. Saya beli pohon buah alpukat mangga. Jadi itu pohon alpukat sama pohon mangga dikawinkan jadi satu, jadi alpukat mangga. Diceritai begitu, wah ini jadi apa kira-kira buahnya? Bentuknya seperti apa? Penasaran saya. Saya bawa pulang, saya beli. Sampai di rumah itu saya taruh di pot. Tapi sayang saudara, cuaca di Indonesia cukup panas. Panasnya ya tidak terpikir, tapi sangat sengit sekali panasnya. Sayang dia di pot. Air yang diterima itu tergantung dari manusia, siramin dia. Tapi ternyata tidak keburu, karena panas, begitu panas, air yang diberikan kurang, alhasil itu pohon jadi mati. Mati sudah, mati. Tidak bisa menikmati alpukat mangga ini saya ini. Kapan ini maunya bisa makan buah enak, tapi karena pohonnya mati ya mau bagaimana lagi. Kan begitu saudara. Tapi ada keuntungannya. Saya mau beres-bereskan tapi tidak ada waktu. Karena pergi ke Malang, Makassar, ke Palembang, sudahlah nanti saja. Pohon yang tadinya mati ketika saya pulang ke rumah, saya kaget. Kenapa? Karena dari pohon itu yang bagian pangkal bawah, itu muncul tunas baru. Dan dia mulai keluar daun yang warna hijau. Padahal tadinya sudah kering-kering semua. Dari situ saya bisa melihat, Roh Kudus memberitahukan, lihat, meskipun engkau mati, tapi karena engkau tertanam di tanah tersebut, tetap masih ada nutrisi yang engkau terima. Dan tiba-tiba nutrisi ini akan menghidupkan kembali dari dalam diri engkau. Akan mengalir kehidupan yang luar biasa. Dari situ saya belajar. Adakah yang mati dalam kehidupan saudara? Pernikahan yang mati, masa depan yang mati, harapan yang mati, mimpi yang mati mungkin. Tapi ada keuntungannya ketika engkau tertanam di gereja. Pada saat hari Minggu setelah mendengarkan siraman khotbah, engkau mendengarkan siraman hadirat Tuhan. Itu seperti air yang diberikan kepada saudara. Dan kemudian air tersebut datang kepada kita. Dan dari dalam diri kita akan memberikan nutrisi. Menghidupkan dalam diri kita sesuatu yang baru. Tiba-tiba muncul tunas. Tunas ini seperti pintu yang kecil tapi terbuka. Seperti sebuah new hope. Pengharapan yang baru. Dan di situ saudara bisa melihat, kalau saya melihat begini, masih ada harapan saya bisa makan pohon alpukat mangga itu. Masih ada kesempatan. Tadinya mau saya tebang, tadinya mau saya buang. Kenapa? Karena dia tertanam saudara. Orang yang tertanam, dia akan bisa melihat ke depannya pasti akan ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang percaya, ini waktunya kita tertanam dalam Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, satu gereja, satu tujuan, satu kesempatan yang dahsyat. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan, saya diberkati. 2, 3 katakan, saya diberkati.
Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Oh, yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ya lama syarara lama sikiara lama. Ora lama syarara lama sikira lama. Ora lama syarara lama sikiara lama syarara lama. Ora lama syarara lama sikiara lama syarara lama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Ya lama syarara lama sikiara lama syarara. Ora lama syarara lama sikiara lama syarara lama sikiara lama lama. Ora lama syarara lama sikiara lama syarara